head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STAI Bani Saleh kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Irma Purwanti, Dimas Mesaroh, Umulya Nadianti, Anis Novi Kusumawati, Fatia Lima Maulana, Mar'atun Salehah. Kami berada di Monumen Pancasila Sakti untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Sukarman, Sarjana Sosial Manajemen. Ini terdapat ilmu asli leluhur tersebut pada tanggal 1 Oktober 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI. Nah, sumur tersebut memiliki kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Nah, sumur ini ditutupi oleh daun-daunan dan tanah atau pepohonan guna untuk menghilangkan jejak para pahlawan yang sudah gugur. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengukur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya 1 Oktober 1955. Ini adalah salah satu koleksi benda yang ada di Truk PN Antayasa. Pada tanggal 1 Oktober pada tahun 1975 jam 4 pagi truk ini keluar dari kantornya untuk melaksanakan tugas fungsinya, yaitu menjemput. Namun demikian di perjalanan truk ini tersendat dan ditusuk oleh G30 SPKI. Truk ini kemudian dibawa ke rumah kira Bapak Presiden Panjaitan yang sudah ditampung di rumahnya, dan truk ini digunakan untuk terdapat juga bangunan monumen yang ada di Buaya adalah monumen Tepat di belakang saya ini terdapat sebuah tugu. Tugu ini bernama Tugu Pahlawan Revolusi Indonesia. Tugu ini memiliki ukuran panjang lebar tinggi 17 meter, yang mana melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada tugu ini terdapat patung Garuda Indonesia. Konon katanya patung Garuda ini merupakan patung terbesar yang pernah dibuat di Indonesia. Kemudian pas di bawah patung Indonesia ini terdapat 7 pahlawan revolusi yang gugur di tempat ini. Kemudian di bawah 7 patung tokoh Indonesia ini terdapat sebuah relief, yang mana relief ini menggambarkan aksi-aksi kejamnya yang berada di Museum Penyiksaan atau Rumah Penyiksaan. Museum ini salah satu museum yang terdapat di area monumen
Sakti. Museum ini diresmikan oleh Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1945 yang berisi tentang berirama yang menggambarkan aksi-aksi sepihak yang pernah dilakukan oleh anggota PKI serta Humas massa atau organisasi-organisasi massa yang masih diamangi PKI dan dilindungi. Oleh karena itu, kenapa museum ini diberi nama Museum Pemberontakan PKI atau Komunis? Karena tidak hanya PKI saja yang melakukan aksi namun juga komunis. Kenapa organisasi di bawahnya dinaungi oleh Partai Komunis Indonesia? Museum ini bercerita aksi sepihak tentang PKI serta humas-humasnya sejak tahun 1945 sampai 1974. Nah, saat ini saya sedang berada di depan rumah. Nah, rumah ini dulunya dijadikan sebagai dapur umum oleh para anggota pemberontak G30 SPKI. Ini bangga yang mereka ambil. Nah, rumah ini tidak hanya dijadikan sebagai dapur umum aja. Nah, rumah ini bisa juga dijadikan sebagai tempat meeting-meeting, sebagai tempat posko umum mereka. Nah, sebelumnya rumah ini adalah milik seorang masyarakat biasa, yaitu yang bernama Bapak Haji Sueb. Pada waktu itu, Bapak Haji Sueb diusir oleh pemberontak G30 SPKI dan kemudian rumahnya dijadikan sebagai posko komando pemberontakan G30 SPKI. Ya, sekarang saya berada di posko komando yang mana dahulu posko komando ini adalah milik seorang masyarakat biasa yang bernama Bapak Haji Sueb. Kemudian Bapak Haji Sueb itu diusir oleh pemberontak PKI yang kemudian rumah ini dijadikan tempat meeting para pemimpin adalah sebagai bukti sejarah bagi generasi muda. Rumah ini tetap dilestarikan sampai sekarang. Di rumah ini masih tersimpan sejumlah benda-benda bersejarah antara lain lampu petromak, mesin jahit, lemari kaca. Ya, sekarang saya berada di Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang mana museum ini terletak di Museum Pancasila Sakti. Museum ini didirikan oleh Insinyur Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1992. Mau tahu isinya seperti apa? Yuk ikuti saya. Nah, yang kedua yaitu aksi teror pembunuhan Imam Mahfud. Yang ketiga yaitu ada aksi kekerasan pasukan pemberontak di Selatan Sanggar. Dan yang keempat ada pemberontakan PKI di berada di Monumen Pancasila Sakti atau sering dikenal dengan Museum Paseban. Museum ini
diresmikan oleh Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981. Kemudian pada tahun 2013 atau tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2013, Museum Paseban ini direnovasi dan diresmikan oleh Panglima TNI. Pada waktu itu Laksamana TNI Agus Soeharto SE. Di museum ini terdapat 16 diorama yang menggambarkan sebelum, saat, setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the